teman-teman, semuanya udah saya bersihkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita buka lagi POC nya seperti apa. Nah teman-teman, udah kelihatan ada sesuatu yang aneh di POC ini. Teman-teman bisa nebak nggak apa yang aneh dari POC ini? Nih teman-teman, di bagian pinggirnya juga pada tumbuh jamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya mau update baby buncis Kenya yang umurnya 1 bulan. Habis update baby buncis Kenya, saya mau panen POC yang waktu itu saya buat, yang bahannya dari kohe kelinci. Nah, nanti si POC kohe kelincinya saya mau aplikasikan ke tanaman bawang dan tanaman lainnya. Teman-teman simak terus videonya, jangan lupa di subscribe dulu, dipencet tombol merahnya. Nah, sebelum kita update baby buncis Kenya, saya mau tanya dulu nih teman-teman. Ini tanaman kalenya udah bisa dipanen apa belum? Soalnya ini baru pertama kali saya nanam. Ini daun bagian bawahnya lama-lama tua dan menguning. Kalau misalkan nggak dipanen sayang. Nah, menurut teman-teman, si kalenya kita panen apa enggak? Kalau misalkan teman-teman mau panen, besok juga langsung saya panen. Nah, jadi teman-teman tulis di kolom komentar ya, si tanaman kalenya mau dipanen apa enggak. Nah teman-teman, ini baby buncis Kenya yang umurnya 1 bulan dari tanam. Di umurnya yang 1 bulan ini, si baby buncis Kenya sudah mengeluarkan bakal bunga dan bunga. Cantik ya teman-teman. Ini hampir semuanya sudah mengeluarkan bakal bunga. Ternyata sama kayak buncis yang merambat, si baby buncis Kenya juga genjah dalam berbuah. Jadi di umurnya 1 bulan ini sudah mengeluarkan banyak sekali bunga dan bakal bunga. Ini padahal belum dikasih pupuk pembuahan, tapi sudah mengeluarkan bunga dan bakal bunga ya teman-teman. Nah sekalian saya mau bersihin si bagian bawahnya. Nih bagian bawahnya saya mau pangkas. Ini udah mulai ya ada hama teman-teman. Hama yang kayak gini apa ya namanya? Si hamanya merusak daun, membentuk garis-garisan kayak gini, meliuk-liuk. Teman-teman yang tahu hamanya jenis apa bisa tulis di kolom komentar ya. Ini kita bersihin semua si tanamannya yang daunnya seperti ini. Ini daunnya ada di bagian paling bawah. Ini daun apa ya namanya ya teman-teman? Yang di bagian bawah, daun yang pertama kali muncul di tanaman biasanya kayak gini bentuknya nih. Ini hampir semuanya belum saya buang daun-daunnya. Teman-teman, kita buangin dulu aja si daun-daunnya. Ini baru pertama kali saya nanam buncis baby Kenya. Jadi nggak tahu nih nanti si buncisnya bakalan seperti apa. Tapi kalau lihat di video-video YouTube, si buncisnya kecil-kecil. Ya namanya juga buncis baby Kenya, pasti kecil-kecil ya teman-teman. Nih pagi-pagi keluar matahari. Karena semalam habis diguyur hujan, walaupun si hujannya nggak terlalu lama. Tapi alhamdulillah jadi nggak repot-repot buat nyiram tanaman. Nah teman-teman, daunnya udah saya bersihin semua. Dan tinggal disiram, dan saya mau kasih pupuk pembuahan. Tapi nanti ya dikasih pupuk pembuahan. Soalnya saya mau bongkar dulu POC yang waktu itu saya buat, POC yang berbahan dari kotoran kelinci.
Teman-teman penasaran hasilnya seperti apa? Ikutin terus videonya. Nah teman-teman, ini POC kotoran kelinci yang waktu itu saya bikin. Ini ada 2 wadah, yang satu di dalam kompan dan yang satu di dalam wadah ini. Ini saya bawa satu ke atas. POC kotoran kelinci ini kira-kira ini sudah 16 hari saya fermentasi. Sebenarnya di hari ke-10 saya udah pernah cobain ke tanaman bawang merah dan tanaman kale. Dan hasilnya lumayan bagus, si tanaman bawang merahnya tumbuh. Nah ini tanaman bawang merah yang telat pertumbuhannya, saya kasih POC kelinci dan udah mau tumbuh. Bentar lagi nyusul yang lainnya. Dan saya aplikasikan juga ke tanaman kale ini. Ini yang warnanya keunguan, udah mulai memudar ungunya, udah mulai mau sembuh. Nih kale yang gara-gara metan instan. Lumayan agak susah teman-teman nyembuhin si tanaman yang keunguan kayak gini. Nah kita lanjut lagi teman-teman, kita buka si POC nya seperti apa. Nah bismillahirrahmanirrahim, kita buka lagi POC nya seperti apa. Nih teman-teman, hasil dari POC kotoran kelinci yang waktu itu saya campur dengan air cucian beras. Di dalam kotoran kelincinya ada urin kelinci, ada kangkung yang sudah busuk, terus ada rumput-rumput lainnya makanan kelinci. Dan waktu itu saya kasih molnya itu dari nasi basi. Nah teman-teman, kenapa di hari ke-10 itu saya enggak langsung pakai aja semuanya? Teman-teman, ada sesuatu yang aneh dari POC ini. Teman-teman bisa tebak apa yang aneh dari permukaan POC ini? Kalau teman-teman tahu apa yang aneh di permukaan kohe kelinci ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Nih teman-teman, sesuatu yang anehnya nih teman-teman. Ini kalau dilihat dari penampakannya, ini kayaknya jamur jakaba teman-teman. Ini beruntung sekali saya dapat jamur jakaba. Ini penampakannya seperti ini, cantik. Terus di pinggir-pinggirnya juga tuh masih banyak teman-teman jamur jakabanya tumbuh. Nih teman-teman, di bagian pinggirnya juga pada tumbuh jamur jakaba. Ini kalau saya lihat di video-video YouTube, jamur jakaba ya seperti ini. Kalaupun benar ini jamur jakaba, ya beruntung sekali saya teman-teman, jadi punya bibit jamur jakaba. Nah ini jamur jakabanya tinggal dimasukin lagi ke air cucian beras, nanti bisa tumbuh banyak nih teman-teman. Teman-teman, tadinya saya mau panen si POC ini, tapi karena ada jamur jakaba yang masih berkembang biak di dalamnya, saya mau ambil 1 sendok saja buat tanaman bawang sama tanaman kale yang warnanya masih berwarna ungu. Ini pelan-pelan saya mau ambil 1 sendok aja kayak gini nih, dan saya masukin ke dalam wadah ini. Dan saya mau tutup lagi si POC nya, dan saya mau simpan dulu ini ke dapur lagi teman-teman. Saya simpan lagi di tempat yang gelap biar si jakabanya tumbuh makin banyak. Nah teman-teman, saya mau kasih semua bawang merah dan daun bawang ini POC dari kotoran kelinci. Sebelumnya saya siram dulu si tanaman bawang merahnya. Habis disiram saya mau gemburkan dulu. Ini karena udah ada gulma-gulma lagi, padahal baru beberapa hari digemburkan dan dikasih pupuk. Nah ini saya udah gemburkan semua si tanaman bawangnya. Dan langsung saja teman-teman, kita kasih POC dari kotoran kelincinya. Ini saya kasihnya cuma 4 sendok per 1 tanaman bawang. Jadi buat teman-teman, kalau udah bikin POC, dibiasakan kalau udah difermentasi
dicoba dulu ke satu tanaman. Jangan langsung semua tanamannya itu dikasih VOC. Takutnya si VOC nya belum matang sempurna ya teman-teman, belum siap dipakai. Jadi mending dicek dulu ke satu tanaman baru dipakai. Kita lanjut lagi. Dan kasih dosis VOC nya jangan langsung tinggi-tinggi teman-teman. Soalnya saya pernah dapat pengalaman buruk, ngasih VOC langsung besar, ternyata si tanamannya langsung gosong. Waktu itu saya pernah coba kasih VOC 1:10 ke tanaman anggur, dan hasilnya si tanaman anggurnya gosong daunnya. Nah, jadi untuk setiap VOC yang saya buat, saya aplikasikan ke tanaman itu per 1 liter itu sebanyak 30 mili. Dan ngasih VOC ke tanamannya sesuai ukuran tanamannya. Kalau misalkan tanamannya masih kecil ya dikasihnya sedikit aja. Kayak tanaman bawang ini saya cuman kasih 4 sendok aja. Nah, nanti kalau si tanamannya tumbuh besar tinggal ditambahin aja si dosis pemberian VOC nya ya teman-teman. Nih, waktu itu si bawang merah ini nih yang saya bikin percobaan. Nih alhamdulillah udah mau tumbuh. Nah teman-teman, semua bawang-bawangannya sudah saya kasih VOC kotoran kelinci. Dan ini saya mau coba si bawang merahnya, saya kasih VOC itu 3 hari sekali. Jadi 1 minggu saya kasih pupuk VOC kotoran kelinci sama pupuk tabur kayak cangkang telur sama kapur dolimit. Nah teman-teman, tadi di awal video saya sudah update baby buncis kayaknya yang di umurnya 1 bulan ini sudah mengeluarkan bunga dan bakal bunga. Terus tadi juga udah lihat VOC kotoran kelinci yang waktu itu saya buat, yang saya udah fermentasi selama 16 hari. Dan gak nyangka banget hasilnya di dalamnya itu ada jakaba. Nah buat teman-teman yang penasaran apa itu jakaba, bisa searching, bisa cari sendiri pengertian dari jakaba. Menurut yang saya tahu, yang pernah saya lihat di YouTube, jakaba itu jamur keberuntungan abadi. Nah, kenapa disebut jamur keberuntungan abadi? Ya karena seperti saya tadi beruntung. Si jakabanya nggak dibuat, ada di dalam VOC kotoran kelinci. Jadi sesuai namanya, jakaba, jamur keberuntungan abadi. Saya beruntung sekali teman-teman dapat jamur itu. Dan tadi juga saya udah aplikasikan si VOC nya ke semua tanaman bawang. Bukan tanaman bawang ini aja yang mau saya kasih, tapi semua tanaman yang ada di kebun atap rumah ini. Nah teman-teman, itu tadi video untuk hari ini. Dan semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Dan ini saya nungguin jawaban dari teman-teman, si kalenya mau dipanen apa enggak. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Dah teman-teman.